Masih bersama kami pemirsa di Kabar Petang dan kita masih akan membahas mengenai pertemuan dari Puan Maharani dan juga Caimin. Bang Ahmad Basara, kalau tadi Bang Jazilul menyampaikan doanya Caimin ini kan tidak mengawang-awang, ada hitungannya. Nah, pertemuan antara Puan Maharani dengan Caimin ini hitung-hitungan peluangnya untuk kemudian bisa berkoalisi di Pilpres 2024 seberapa besar hitung-hitungannya? Iya, Ken. Tadi Mas Burhanuddin Muhtadi telah memberikan referensi bahwa antara PDI Perjuangan dan PKB memiliki banyak kesamaan. Selain kesamaan historis, ya dari perspektif historis maksud saya, lalu kemudian platform perjuangan dan juga memiliki chemistry di antara elit PKB dan PDI Perjuangan. Selain ada historis personal Ketua Umum PKB sendiri terhadap keluarga Haji Muhammad Taufik Kemas dan Ibu Megawati Soekarno Putri, dalam prakteknya di 4 kali pemilu presiden, kita sudah 2 kali ya berturut-turut PDI Perjuangan bekerja sama dengan PKB. Jadi opsi kerjasama politik di Pilpres antara PDI Perjuangan dan PKB adalah memang sesuatu yang sangat mungkin terjadi karena kita sudah punya pengalaman itu. Tinggal saja bagaimana kalau tadi adalah doa-doa baik yang diberikan oleh Gus Muhaimin kepada Mbak Puan dan juga sebaliknya, tinggal kita lihat bagaimana kalkulasi politiknya secara rasional. Kalau dari PDI Perjuangan, saya kira benar yang Mas Burhan tadi katakan, bahwa sekalipun secara teoritis PDI Perjuangan dapat mengusung sendiri pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya, tapi kalau lihat dari beberapa kali pengalaman pemilu presiden, PDI Perjuangan selalu atau senantiasa berusaha untuk bekerja sama dengan partai politik lain. Nah, kita lihat nanti pemilu presiden, penetapan calon presidennya masih sekitar 1 tahun lebih 1 bulan atau 13 bulan ya. Tepatnya pada bulan Oktober yang akan datang. Itu baru ditetapkan pasangan calon presiden. Dan selama 1 tahun lebih ke depan, dinamika politik masih amat tinggi. Nah, saya kira meskipun saat ini seperti yang dikatakan oleh Gus Muhaimin, sudah ada semacam kerjasama dengan Partai Gerindra, begitu. Tetapi karena politik itu sangat dinamis dan berdialektika, sangat mungkin di suatu saat PKB akhirnya bisa bekerja sama dengan PDI Perjuangan dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Oke, Bang Jazilul, tadi kan Caimin mendoakan Mbak Puan jadi capres, jadi presiden. Nah, kemudian berarti cawapresnya Caimin begitu. Kemudian kok tanya dulu ke Pak Prabowo, kenapa Bang Jazilul? Ya, jadi begini Mbak, kan, memang mungkin ya dalam tanda kutip kami sayangkan PDIP ini baru melakukan komunikasi setelah kami melakukan kontrak kerjasama dengan Partai Gerindra. Oke. Jadi ini juga menyulitkan buat PKB di satu sisi karena kami juga terikat fakta kerjasama dengan Partai Gerindra. Tetapi kami tahu bahwa di dalam fakta itu juga disepakati untuk memperluas partai koalisi. Jadi buat PKB tidak ada masalah. Nah, seandainya saja komunikasi politik bersama PDIP ini dibangun lebih awal dengan Partai Gerindra, mungkin lebih nyaman dan enak kita merumuskannya gitu Pak Dr. Basara. Nah, kalau ini kan posisi PKB jadi terjepit di antara Gerindra dengan PDIP. Jadi rebutan dong, Bang. Nah, kenapa? Jadi rebutan dong. Itu pun Pak Muhaimin tetap memberikan doa terbaik. Baik kepada Pak Prabowo juga kepada Mbak Puan. Nah, menurut saya inilah justru kedewasaan berpolitik dari Gus Muhaimin dan Partai Kebangkitan Bangsa. Kita tidak pernah menutup komunikasi dengan partai apapun, apalagi PDIP yang selama ini menjadi kawan yang lama kita, yang disebut oleh Pak Dr. Basara punya hubungan histori yang kuat dan lain-lain. Nah, cuman sayang memang momentumnya adalah yang di mana PKB belum pernah sama sekali kerjasama dengan Gerindra. Untuk kali ini Gerindra lebih dahulu membangun kerjasama politik dengan PKB. Nah, tetapi semuanya itu dalam bingkai dinamika. Oleh sebab itu, kehadiran Mbak Puan, silaturahim tadi bagi PKB adalah bagian dari membangun harapan kebersamaan untuk Indonesia. Karena
PKB ingin kemenangan di Pilpres siapapun itu adalah untuk kemenangan masyarakat banyak atau kemenangan rakyat Indonesia. Saya pikir itu. Oke. Jadi doa-doa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin ini adalah bagian dari motivasi kepada Mbak Puan. Yang saya sampaikan tadi sudah cukup syarat untuk menjadi presiden. Oke, sudah cukup syarat menjadi. Partainya sudah cukup, ya. Partai sudah cukup, pengalaman sudah cukup. Tambah doanya Gus Muhaimin. Oke. Nah, tentu ini menjadi bagian yang nanti juga akan dipertimbangkan oleh PDIP karena itu bagian dari urusan internal PDI. Tetapi kalau internal PKB sudah memberikan mandat kepada Gus Muhaimin untuk maju menjadi calon presiden. Oke. Nah, inilah yang nanti akan dikompromi karena memang politik adalah bagian dari seni untuk merajut kesepakatan dan kompromi. Oke, termasuk berarti kesepakatan dan kompromi yang sebelumnya sudah terjadi dengan kontrak dengan yang sebelahnya, Bang. Ini juga masih bisa dibicarakan dong, karena Caimin kan sudah mendoakan Mbak Puan jadi presiden, ya minimal jadi cawapres. Tapi dijawabnya nanti ya, Bang Jazilul. Usai jeda pemirsa dan kita ikuti dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib pemirsa bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan dialog kita pada sore hari ini. Saya mau ke Bang Burhanuddin Muhtadi. Bang, PKB ini berarti di posisi terjepit nih ceritanya. Buat rebutan apa gimana antara PDI sama Gerindra? Gimana Bang Burhanuddin? Iya, terjepit tapi dalam posisi yang justru menguntungkan. Karena opsinya lebih banyak. Ya. Dan saat yang sama secara bargaining position juga lebih meningkat. Karena bagaimanapun ada dua hal ya yang saya katakan ya. Dukungan PKB secara institusi ya, lepas dari siapa calon yang diajukan, itu biasanya winning ticket. Itu tiket kemenangan. 2004 Pilpres pertama kali ketika kita menggelar, itu PKB tidak mencalonkan. Karena Gus Dur yang dicapreskan PKB itu tidak lolos tes kesehatan oleh KPU. 2009 PKB mendukung Pak SBY dan menang. 2014 dan 2019 PKB mendukung Pak Jokowi bersama PD Perjuangan dan menang. Jadi PKB secara institusional belum pernah mengalami kekalahan dalam Pilpres. Nah yang kedua dari sisi hitung-hitungan suara berdasarkan hasil Pilpres 2004 sampai 2019 itu tidak ada capres yang menang secara nasional tanpa memenangkan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Basisnya NU. Sementara PBNU adalah partai yang melahirkan PKB. Jadi capres bisa kalah di Jawa Barat, di Sumatera. Tetapi kalau misalnya memenangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu adalah stronghold-nya PKB, dapilnya Mas Baskara, itu pasti menang secara nasional. Minimal pengalaman hingga 2019. Lagi-lagi ini dukungan institusional, bukan lihat orang per orang. Karena bagaimanapun untuk menang, nah ini sekaligus masukan buat PD Perjuangan maupun PKB, itu tidak hanya didasarkan pada dukungan elit, tapi juga dukungan di tingkat massa atau konstituen masing-masing. Nah dalam ilmu politik mengenal istilah straight ticket voting atau split ticket voting. Jadi keputusan elit itu tidak serta-merta diikuti oleh basis massa. Nah di situ PR buat Mbak Puan, PR buat Gus Muhaimin untuk mensolidkan basis massa masing-masing untuk menyukseskan agenda keputusan capres yang diusung oleh kedua partai. Jika keduanya jadi berkoalisi. Ini kan masih ada Gerindra ya. Nah, jangan-jangan ketiganya juga bersatu. Kita lihat itu kan dinamika tadi yang mungkin harus diselesaikan oleh ketiga partai dan menurut saya tidak sulit karena Gerindra juga punya komunikasi yang baik dengan PD Perjuangan. Meskipun sudah ada kontraknya itu Bang, meskipun sudah ada kontraknya tadi, ada fakta integritasnya. Nah itu kontrak hitam di atas putih kan bisa didiskusikan. Dalam politik selalu membuka ruang, dalam politik satu lawan kebanyakan 1000 kawan kurang. Jadi menurut saya sih akan mudah buat elit politik ya untuk mencari titik temu. Dan yang paling penting adalah juga ditentukan oleh siapa yang maju di 2024. Jadi kalau misalnya calon yang populer tidak mendapatkan tiket dari partai, tentu elit-elit yang sudah punya komunikasi yang baik ini lebih mudah untuk menentukan. Cuma lagi-lagi kan konstelasinya masih sangat cair. Jadi kalau istilah
Pak Jokowi yang tadi dikutip oleh Pak Mas Baskara ya, ojo ke susu. Karena jangankan yang sudah ada kontraknya, kan ada juga tuh partai yang sudah menyebutkan bakal calon presidennya, tapi koalisinya tidak ada. Atau sebaliknya, koalisinya sudah ada, Gerindra dan PKB, tetapi capres dan cawapresnya belum ditentukan. Jadi semuanya masih sangat terbuka dan menurut saya it's too early to tell ya untuk menentukan apa yang terjadi 2024 berdasarkan gambaran hari. Oke, Bang Ahmad Basara, tadi kan juga sudah disampaikan nih katanya Mbak Puan sebagai delegasi dari PDI, tapi yang disayangkan PKB kok baru sekarang. Nah ini ketemu kawannya lagi akan siapa lagi nih Mbak Puan sebagai delegasi PDI akan seperti apa? Saya menjawab dulu tadi penjelasan Pak Jazilul. Bahwa kalau dibilang pertemuan terlambat, Pak Jazilul, karena memang bagi PD Perjuangan tidak ada yang mendesak untuk dikejar. Kalau meminjam istilah Pak Jokowi itu ojo ke susu. Gitu. Toh pemilunya penetapan capresnya itu masih 13 bulan lagi. Gitu. Nah kita juga tidak ingin melakukan politik gerusa-gerusu lah kira-kira begitu. Yang kedua, saya tetap percaya bahwa ada adagium dalam politik yang mengatakan politik is an art possibility. Politik adalah seni dari segala kemungkinan. Kemungkinan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin dan tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah politik. Dan saya yakin dengan dinamika politik yang masih cukup panjang, segala kemungkinan masih akan dapat terjadi. Bagi PD Perjuangan, ada beberapa skenario yang mungkin bisa kita skemakan. Pertama, bisa saja PD Perjuangan maju sendiri, atau kemudian skenario yang kedua, PD Perjuangan bekerja sama dengan partai-partai politik lain, sebagaimana tradisi di dalam beberapa kali pilpres. Selama ini kita selalu bekerja sama dengan partai politik lain. Dan kalau pilihannya kerjasama dengan partai politik lain, saya kira juga senantiasa terbuka untuk bekerja sama dengan partai politik manapun, termasuk dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Dengan sekian alasan yang saya kira tadi beberapa diantaranya sudah diuraikan oleh Dr. Burhanuddin Muhtadi. Dan kalau pertanyaan pertemuan dengan ketua-ketua partai politik lain, saya kira sebagaimana yang diarahkan atau diinstruksikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, bahwa Mbak Puan saat ini sebagai Ketua DPP Partai Bidang Politik membawa mandat on behalf Ketua Umum PD Perjuangan bertemu dengan Ketua Umum Partai Politik lain. Jadi ini untuk menunjukkan juga bahwa PD Perjuangan terbuka dan siap berkomunikasi dengan partai politik manapun sepanjang kepentingannya adalah untuk membangun bangsa dan negara melalui agenda demokrasi yang memang telah ditetapkan oleh bangsa kita secara fix setiap 5 tahun sekali. Dan tradisi ini juga menggambarkan PD Perjuangan adalah partai yang senantiasa terbuka, berkomunikasi, bersilaturahmi dengan partai politik manapun. Saya kira itu, Mbak Tom. Bang Jazilul, itu tadi skenario yang ditawarkan oleh PDI. Tapi kalau dari track record, PKB ini juga nampaknya menjadi support system yang baik di setiap pilpres ya. Nah, gimana kemungkinan apa lagi yang akan dilakukan oleh PKB? Ya justru seperti disampaikan oleh Pak Burhan Muhtadi tadi, terima kasih bahwa PKB selalu the winning ticket, menjadi penentu kemenangan kira-kira begitu. Oleh sebab itu PKB juga harus berhati-hati di 2024 ini dalam membangun koalisi dan kerjasama, supaya sejarah kemenangan yang terus-menerus ini terus bertahan. Oleh sebab itu kehadiran Mbak Puan tadi bersama PDI itu menjadi bagian yang PKB bisa melihat peluang-peluang untuk bagaimana nanti jika PKB ada dalam satu koalisi itu menjadi koalisi yang juga akan menang seperti pemilu-pemilu yang lalu. Nah, kenapa saya sebut tadi misalkan komunikasi telat, saya pikir itu tidak soal sih sebenarnya. Tetapi bahwa dinamika politik yang ada di 2024 ini tidak diikuti oleh incumbent. Jadi semuanya punya peluang untuk maju menjadi presiden, termasuk Mbak Puan. Jadi menurut saya wajar saja apa yang sekarang dilakukan, komunikasi politik yang dilakukan oleh PDIP, meskipun tadi saya juga mendengar belum ada keputusan final, karena keputusan finalnya ada di Bu Mega. Sementara PKB, keputusan mandat untuk mencalonkan presiden ada di tangan Gus Muhaimin. Setelah melakukan fakta kerjasama dengan Gerindra, maka keputusannya ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Itu di poin 4. Meskipun semuanya masih
dalam bingkai dinamika karena waktunya masih panjang. Baik, karena waktunya masih panjang, kita nanti juga akan terus pantau dinamika apa lagi akan dibuat oleh masing-masing partai untuk membentuk sistem yang baik. Terima kasih sekali lagi Ketua DPP PDIP Ahmad Basara, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, dan juga pengamat politik Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung bersama kami di sore hari ini di Kabar Petang. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu semuanya. Sama-sama.